Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Aprilia Tanjung dengan NIM 2323310047. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai psikologi, pengertian secara epistemologi dan terminologi, serta analisa logis berdasarkan data empiris. Dan yang terakhir, saya juga akan membahas materi mengenai emosi. Dengerin terus ya. Nah, mengambil dari buku pengantar psikologi Adnan Ashiruddin Saleh, secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni psyche, yang berarti roh, jiwa, dan logos, yang berarti ilmu. Maka, psikologi berarti ilmu jiwa. Secara terminologi, pengertian psikologi menurut Wiji Hidayati dan Sri Purnami menjelaskan bahwa definisi konsep psikologi adalah ilmu yang membahas situasi kejiwaan manusia yang dapat menggerakkan tingkah laku manusia selama hidup di dunia sampai pra-kematian. Nah, menurut penulis sendiri, memberi pengertian bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku individu yang tidak dapat dilepaskan dari proses lingkungan yang terjadi dalam individu tersebut. Apa yang terjadi dalam diri pribadi tersebut disebut dengan sebagai proses mental. Emosi adalah perasaan yang timbul dalam diri seseorang sebagai respon terhadap suatu situasi atau stimulus atau rangsangan tertentu. Teori emosi dalam psikologi menyatakan bahwa emosi melibatkan respon fisik, kognitif, dan perilaku terhadap rangsangan atau peristiwa tertentu dalam konteks. Dalam kehidupan ini, kita sering menjumpai ada orang yang berhasil dan ada pula yang gagal. Ada yang lancar dan lurus-lurus saja dalam menjalankan roda kehidupan. Ada pula yang tersoek-soek. Keberhasilan dan kegagalan merupakan kejadian biasa dan selalu ada dalam masyarakat mana saja. Selama bertahun-tahun, orang beranggapan bahwa keberhasilan seseorang ditentukan melalui kecerdasan intelektual yang sering disebut juga dengan IQ. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah secara logis dan akademis. Para ahli meyakini bahwa IQ sebagai ukuran terbaik atas kecerdasan dan potensial seseorang dalam meraih kesuksesan. Menurut teori ini, semakin tinggi IQ seseorang, semakin tinggi pula kecerdasannya. Sebaliknya, orang yang gagal dalam hidupnya dianggap memiliki IQ yang kurang baik, sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Bentuk kecerdasan lainnya yang ditemukan oleh para ahli yaitu EQ, yakni suatu kemampuan berempati, bela rasa, dan memahami diri dan perasaan orang lain, dan motivasi untuk maju. EQ merupakan persyaratan dasar untuk menggunakan IQ secara efektif. Dengan demikian, IQ bukan satu-satunya kecerdasan yang menemukan atau yang menentukan keberhasilan seseorang. Sebagaimana selama ini diyakini bahwa orang dibentuk kecerdasannya yang lain dengan yang lain, yaitu kecerdasan spiritual disingkat sebagai SQ, yaitu potensi untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks yang lebih luas. Disingkat sebagai SQ, yaitu potensi untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks yang lebih luas. Dan kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan dan jalan hidup seseorang menjadi lebih bermakna. Sebab
Pada dasarnya manusia adalah makhluk spiritual, yakni makhluk yang selalu bertanya tentang hal-hal yang mendasar. Misalnya, mengapa manusia dilahirkan? Apa makna kehidupan? Apakah ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia? Dan sebagainya. Untuk menjawab diperlukan kecerdasan spiritual. Di dalam emosi terbagi menjadi sifat positif dan sifat negatif. Yang mana contohnya sifat positif yaitu rasa syukur, rajin, sabar, senang, dan bahagia. Nah, untuk sifat negatifnya itu contohnya adalah marah, iri, dengki, cuek, kecewa, dan putus asa. Itulah dimana sifat positif bisa membawa kita pada kesuksesan dan sifat negatif bisa membawa kita pada keburukan. Lalu, apa sih hubungan emosi dengan jurusan komunikasi dan penyiaran Islam? Komunikasi tidak selalu berjalan efektif dan seringkali terhambat oleh masalah etika. Masalah etika sendiri dapat merubah pada situasi tertentu, terutama saat emosi tengah berubah. Sebagai mahasiswa, perlu adanya kesadaran untuk pengenalan dan pengelolaan emosi yang baik untuk komunikasi yang berkualitas. Kecerdasan emosional meningkatkan ketegasan saya dengan memungkinkan saya berkomunikasi secara efektif. Dengan menyadari emosi saya dan memiliki pengendalian diri, saya dapat mengomunikasikan pikiran saya dengan jelas dan percaya diri. Pada gilirannya, hal ini akan membuat saya lebih tegas dan percaya diri, tanpa terkesan memaksa atau agresif. Nah, itu untuk contoh dari hubungan komunikasi penyiaran Islam dengan emosi. Lalu untuk spesifikasinya, seorang komunikasi bisa menjadi jurnalis. Nah, contoh dari komunikasi emosi terhadap seorang jurnalis. Dalam konteks jurnalis, pemahaman tentang teori emosi dapat membantu dalam meliputi berita dengan lebih baik karena jurnalis perlu memahami bagaimana emosi mempengaruhi persepsi, sikap, dan tindakan individu atau masyarakat terhadap berbagai isu atau peristiwa. Nah, untuk contohnya, jurnalis yang memahami teori emosi dapat menggunakan wawancara atau laporan untuk menggali perasaan atau reaksi emosional dari narasumber mereka. Nah, itulah dia materi dari saya mengenai psikologi dan emosi dan hubungannya dengan komunikasi dan penyiaran Islam, di mana itu adalah jurusan saya sendiri. Itulah dia materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, kalimat, ataupun dalam penyampaian ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.